Kelembagaan yang terkait dengan pemberdayaan KUKM. Peranan menengkop dan UKM. Yang pertama, merumuskan kebijakan pemerintah mengenai UKM. Yang kedua, menyempurnakan integrasi dan persiapan atau perumusan kebijaksanaan, rencana dan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bidang KUKM dan melakukan monitor dan evaluasi terhadap perkembangan KUKM. Yang ketiga, menetapkan garis-garis besar atau standar mengenai implementasi dari tugas-tugas di bidang KUKM haluan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perkembangan KUKM. Yang kelima, melakukan koordinasi dari kegiatan-kegiatan operasional dari BPS sampai KPKM. Yang keenam, menjalankan kegiatan-kegiatan operasional dari KUKM untuk tujuan perumusan kebijaksanaan. Dan yang ketujuh, memberi bantuan dan pelayanan administrasi kepada semua perwakilan-perwakilan di dalam menengkop dan UKM. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan-laporan, memberi saran-saran dan rekomendasi mengenai masalah KUKM Presiden. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjalankan tugas perintah di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Di bawah ini merupakan peranan secara rinci dari Bappenas, di antaranya mengkaji, mengkoordinasi, dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, membuat strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, lalu lintas wilayah, mengkerangka ekonomi makro nasional dan regional, menganalisis investasi proyek instruktur, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, serta pemantauan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kedua, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Dan ada juga menyusun rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan kementerian. Fungsi utama Bappenas untuk merumuskan rencana pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek, untuk mengkoordinasi perencanaan, mengusahakan keserasian dan di antara rencana sektoral ataupun regional, dan untuk mengintegrasikan perencanaan tersebut ke dalam suatu rencana pembangunan nasional, bekerja sama dengan Menkeu untuk menyusun RAPBN dan mengajukan kepada Presiden sebelum akhirnya ke DPR dalam bentuk nota keuangan. Mengelola anggaran pembangunan dari APBN, bekerja dengan lembaga-lembaga terkait untuk menerima dan menggunakan pinjaman dari bantuan luar negeri. Dan terakhir, untuk menilai pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan syarat-syarat dari program dan proyek-proyeknya. Menteri Keuangan lewat kebijaksanaannya yaitu semua BUMN untuk membina KUKM. Menteri Keuangan Menkeu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK.01 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Di bawah ini merupakan peranan Kementerian Keuangan secara rinci, di antaranya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, bappedan, dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara,
perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Merumuskan, menetapkan, dan memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Menteri Koordinir Ekonomi, otoritas pada aspek-aspek. Yang pertama, menentukan kebijaksanaan ekonomi makro untuk harmonisasi dan sinkronisasi dari semua kebijaksanaan sektoral di semua lembaga pemerintah. Merumuskan rencana ekonomi makro untuk mensinkronkan rencana-rencana dan program sektoral dari semua lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, menandatangani persetujuan atau kesepakatan internasional berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Presiden. Kementerian Negara, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Peranan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2020 mengenai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah. Berikut merupakan peran secara keseluruhan mengenai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diantaranya merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan juga kewirausahaan, dan mengkoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta memberi dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Ekonomi Kreatif. Di bawah ini merupakan peranan secara rinci dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diantaranya merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis pembangunan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata, dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, mengkoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian terdapat beberapa peranan yang diselenggarakan pada Sekretariat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diantaranya mengkoordinasi kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mengkoordinasi serta menyusun rencana, program, dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melakukan pembinaan, serta memberi dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi, dan membina serta menata organisasi dan tata lapangan, dan mengkoordinasi dan menyusun peraturan perundang-undang serta melaksanakan advokasi hukum.